Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersama dengan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Dr. Maya sebagai psikolog dan Budi sebagai pengamat sosial. Makasih, senang bisa di sini. Terima kasih, senang bisa berbagi di sini. Baik, kita mulai dari definisi. Sebenarnya seperti apa definisi dari penyimpangan seksual itu? Menurut saya, penyimpangan seksual itu merujuk pada perilaku seksual yang berbeda dari norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu kayak, ini bisa menyangkut berbagai hal, kayak feminisme, hingga kecenderungan untuk melakukan hubungan di luar batasan yang dianggap sehat. Kalau menurut pendapat saya sendiri, dalam konteks modern kita bisa melihat bahwa penyimpangan seksual ini perlahan-lahan mendekati ke hal-hal yang kompleks. Karena dengan adanya internet, mungkin orang-orang bisa menemukan konten-konten seksual atau konten-konten subkultural seksual dengan sangat mudah, atau yang sebelumnya tidak terlihat menjadi mungkin bisa diakses dengan cara mudah. Baik, dengan teknologi yang semakin canggih ini, menurut Anda apa hubungannya dengan penyimpangan seksual yang sedang beredar saat ini? Teknologi khususnya media sosial ataupun aplikasi-aplikasi tertentu memungkinkan orang-orang untuk menemukan atau mengeksplorasi hasrat mereka dengan cara yang mudah, dan sehingga mereka akan kehilangan batasan-batasan mereka dan mendorong mereka berperilaku yang berisiko. Dr. Maya, menurut Dr. Maya, apakah ada bukti yang menunjukkan peningkatan kasus pada penyimpangan seksual di era modern ini? Iya, tentu saja ada. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang lebih terbuka dalam mengekspresikan dan mencari tahu tentang preferensi seksual mereka di media sosial. Namun, ini juga dapat menyebabkan masalah seperti kecanduan seksual atau gangguan emosional akibat ekspektasi yang tidak wajar atau tidak realistis. Lantas, apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kasus ini? Mungkin salah satunya yaitu tentang kurangnya pendidikan yang kurang memadai, sehingga banyak orang yang kurang mendapatkan pendidikan tentang seksual tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa konsekuensinya atau resiko yang mereka lakukan itu sangat tinggi. Selain itu, ada stigma sama tabu di masyarakat yang bisa membuat orang itu merasa kayak terisolasi. Mereka mungkin mencari pengakuan di tempat yang tidak sehat, kayak forum online yang nggak teratur atau sosial media gitulah. Lantas, bagaimana cara kita untuk mendekati isu ini secara konstruktif? Yaitu dengan edukasi seksual yang lebih baik itu penting banget. Apalagi kalau kita itu perlu mendidik generasi muda mengenai konsep atau persetujuan ya, batasan dan kesehatan seksual dengan cara yang terbuka dan tidak menghakimi gitu. Mungkin kita perlu menciptakan ruang untuk berdiskusi ataupun berdialog secara terbuka tentang topik ini, sehingga orang-orang akan mengurangi stigma mereka dan membantu atau mendorong mereka untuk mengeluarkan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman mereka secara pribadi. Apakah ada solusi yang mungkin kalian bisa rekomendasikan untuk mengatasi permasalahan ini? Tentu saja ada ya, kayak penting untuk melibatkan profesional psikologi gitu ya dalam pendidikan dan konseling. Kayak di setiap sekolah itu ada bimbingan konselingnya, jadi murid bisa konsel ke mereka, konsultasi gitulah pokoknya. Terus bisa membantu individu yang merasa terjebak dalam suatu lingkungan pergaulan yang nggak sehat gitu. Ataupun kita perlu mempunyai kampanye media sosial atau postingan-postingan sosial yang menyoroti tentang kesehatan seksual, sehingga mengurangi persepsi publik. Baik, apakah ada contoh negara atau komunitas yang mungkin sudah menangani kasus ini dengan baik? Kalau menurut data yang saya pernah baca, yaitu negara Skandinavia seperti Norwegia, Denmark, ataupun Swedia, mereka mempunyai pendidikan yang lebih terbuka tentang seksual dan lebih informatif, sehingga mendorong atau berkontribusi terhadap kesehatan seksual di masyarakat mereka.
Bener banget, dan mereka juga mempromosikan kesehatan mental itu kayak sebagai bagian dari pendidikan gitu, yang sangat membantu dalam mencegah penyimpangan seksual di antara pergaulan mereka. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada pesan atau kesan yang mungkin kalian ingin sampaikan? Saya ada yang ingin saya sampaikan, yaitu penting untuk diingat bahwa eksplorasi seksual itu wajar ya, kayak wajar banget. Tapi kita perlu melakukannya dengan cara yang sehat dan aman. Ya, jangan ragu untuk mencari bantuan kayak ke temen atau ke profesional kayak dokter, psikolog gitu. Kalau menurut saya mungkin kita perlu meningkatkan kesadaran kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lingkungan yang baik seperti itu. Baik, terima kasih untuk Dr. Maya dan Budi atas pandangan dan pengetahuannya yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton talk show kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you for watching.